Halo teman-teman Himkesma FKM Unsri, welcome to podcast Basic Alumni, bincang asik bareng alumni di episode perdana kita nih. Sebelumnya, kenalin aku Muhammad Ridwan Sohri yang akan menemani teman-teman semua untuk mendengarkan podcast kita di malam hari ini. Oke, mungkin sebagai informasi ya, podcast Basic Alumni ini merupakan salah satu program kerja dari Humas Himkesma FKM Unsri, yang dimana kegiatannya itu ngobrol bareng alumni seputar peminatan yang ada di FKM Unsri, tantangan dan peluang kerja, pengalaman kerja maupun tentang pasca kehidupan kampus. Nah, di episode ini kita kedatangan alumni yang luar biasa keren dari peminatan yang keren juga nih, peminatan epidemiologi angkatan 2015. Oke, mungkin kita langsung panggil aja nih narasumber kita di podcast kali ini yang akan berbagi informasi dan pengalamannya bareng Kak Murti Utami Putri SKM. Assalamualaikum Kak Murti. Waalaikumsalam warahmatullahi Ridwan. Halo Ridwan. Halo Kak, selamat datang di podcast Basic Alumni. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Ridwan gimana nih kabar ini? Alhamdulillah baik-baik. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Kak tentang peminatan epidemiologi dan juga seluk-beluknya, aku pengen kenalin nih Kak Murti ke teman-teman pendengar semuanya nih. Oke, jadi Kak Murti ini merupakan seorang Field Officer Program Kesehatan Remaja dan Junior Epidemiologis. Nah, beliau ini memiliki pengalaman organisasi, diantaranya yaitu Bendahara Alumni Pencerah Nusantara, Mentor Yayasan Beri Perubahan Indonesia, Bendahara Bangun Kolaborasi Alumni Penerima Manfaat Beasiswa Aktivis Nusantara, Koordinator Gerak Kado untuk Pahlawan, dan masih banyak pengalaman-pengalaman yang hebat dan keren-keren yang lainnya. Dan selain itu, pengalaman kerja Kamurti ini yang pertama itu Field Officer Young Health Program, yaitu yang dimana di sini Kamurti menyusun perencanaan program dan mitigasi risiko. Dan pengalaman lainnya yaitu pencerah Nusantara COVID-19, yang dimana di sini Kamurti melakukan training dan teaching pada tenaga kesehatan dan juga kader. Oke, dan masih banyak pengalaman seperti menulis jurnal dan juga menulis buku dari Kamurti dan juga penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Kamurti. Wah, keren banget ya pembicara kita di malam hari ini. Mungkin boleh nih Kak Murti menyapa dulu nih teman-teman pendengar di Prodi IKM Unsri. Iya, halo teman-teman IKM Unsri. Semoga selalu semangat dan sehat terus ya di masa pandemi ini. Oke, amin amin. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya Kak. Oke, jadi kalau boleh tahu nih kesibukan Kak Murti saat ini tuh ngapain aja sih Kak? Iya, sebelumnya tadi udah dikenalin ya sama Ridwan, nama kakak Murti Utami Putri. Biasanya kalau di FKM itu dipanggil Murti gitu ya. Kalau sekarang kesibukannya itu sekarang lagi kerja di Center for Indonesia Strategic Development Initiative namanya, atau biasa yang kita singkat dengan CISD. Sekarang itu lagi jabatannya sebagai Field Officer Young Health Program gitu. Jadi di wilayah Jakarta Barat spesifiknya, jadi pegangnya untuk wilayah Jakarta Barat. Oke, ini berarti pekerjaannya udah keren banget ya Kak ya. Untuk ini experience-nya juga tadi. Nah, kan Kak Murti ini merupakan alumni peminatan epidemiologi. Nah, boleh nih Kakak ceritain gimana sih awal Kak Murti memilih peminatan epid ini? Atau mungkin ada pilihan lain nih sebelum peminatan epid ini Kak? Iya, sebelum peminatan EPIT ya, karena FKM ini kan banyak banget ya penjurusannya ya. Apalagi kalau sekarang mungkin lebih banyak lagi karena udah pisah-pisah ya. Kalau zaman kakak dulu kan K3KL, EPIT, BIOS gitu ya, dia bergandeng-gandeng ya, kecuali Gizi sendirian gitu kemarin. Kemarin itu sempat ada beberapa pilihan sih sebelum ke EPIT BIOS, cuma karena beberapa pertimbangan juga akhirnya kayak mikir kayaknya kakak itu anak yang lebih ke pengen orangnya pengen bisa mempengaruhi orang lain dengan bikin kebijakan, terus orangnya kan penasaran gitu ya, pengen tahu kenapa sih ini terjadi, terus kalau misalkan ini terjadi harusnya gimana sih gitu kan. Nah ternyata pas coba cari tahu
keilmuan yang lebih dekat untuk apa ya, anak-anak detektif semacam ini tuh ya EPID gitu kan. Kalau misalnya kita bilang ya EPID detektifnya ini kan, detektif penyakit lah ya gitu kan. Kita bilang ya udah, jadi akhirnya coba ke EPID. Karena EPID itu bergandengan sama BIOS, jadi ya EPID BIOS termasuknya kemarin. Cuman apa ya, tidak jadi lebih senang gitu loh si EPID dan BIOS ini bergabung, karena kayak suatu keuntungan buat kami, karena ilmu EPID dan BIOS itu kan saling bergandengan ya, jadi kayak statistiknya segala macam. Nah itu jadi kami benar-benar banyak belajar juga, bukan cuma di EPID tapi juga di BIOS-nya gitu. Oke, tadi sempat disinggung nih kalau Kak Murti itu suka yang kebijakan buat kebijakan-kebijakan, padahal masih ada peminatan AKK ya Kak, tentang administrasi kebijakan kesehatan. Nah, mungkin tadi akhirnya Kak Murti memilih untuk memilih peminatan EPID BIOS. Nah, pasti banyak nih Kak di antara teman-teman IKM ini tuh yang kepo. Sebenarnya di EPID ini tuh kita belajarnya apa aja sih Kak? Iya, di EPID itu banyak banget teman-teman. Nah, kenapa tadi kan sebenarnya kan kalau kebijakan ada nih Kak AKK. Nah, cuman agak berbedanya itu kalau AKK kan benar-benar spesifik, kita bikin kebijakannya lebih ke ini ya, kebijakan itu rumah sakitnya atau kita tentang SDM-nya lah gitu kan. Cuman kan kalau misalkan si EPID ini tuh kita belajar tentang surveillance kesehatan gitu loh teman-teman. Jadi yang gimana kita benar-benar menilai suatu program kesehatan itu dari awal sampai akhir itu kita evaluasi nih. Kira-kira apa nih yang salah dari program kesehatan ini, apa yang harus kita tingkatkan, kemudian apa yang harus kita benahi. Nah, kemudian juga kan kita juga belajar komunikasi nih, mempengaruhi orang kan. Jadi nggak mungkin kebijakan itu akan terjadi kalau kita nggak pandai komunikasi kan, apalagi kita anak kesmas gitu kan. Jadi komunikasi lintas sektor, komunikasi dengan masyarakat itu penting banget gitu kan, apalagi kalau sama masyarakat gitu kan. Nggak bisa kita pakai bahasa-bahasa yang ada di kampus gitu kan, bahasa yang di dalam kelas tuh nggak bisa gitu kan. Jadi harus kita sederhanakan lagi bahasanya. Terus kita juga belajar, kemarin itu kita lebih sering reading jurnal gitu ya, jurnal reading gitu. Jadi benar-benar ngelihat permasalahan kesehatan itu semuanya berbasis data gitu loh teman-teman. Nah, dari data yang kita kumpulkan ini, itulah nantinya akan muncul kebijakan nih. Nah, kebijakan inilah yang bisa kita bawa ke si pemangku kebijakan sebagai saran dari kita, sebagai epidemiolog gitu loh. Bahwa kayak pandemi ini contohnya misalkan, oh ternyata testing kita ini belum sampai nih setelah dihitung-hitung oleh epidemiolog gitu kan. Karena yang bagus tuh harusnya testingnya 1/1000 nih gitu kan. Kalau kita belum nyampe berarti kita harus tingkatin. Nah, hal-hal yang seperti ini nih yang memang jadi apa ya? Ya mungkin itulah kenapa EPID juga disebut sebagai Mother of Public Health ya. Nah, karena ya tonggaknya itu ada, tombaknya itu ada di EPID gitu loh. Ada ilmu-ilmu yang memang spesifik adanya di EPID gitu. Banyak banget sih yang dipelajari di EPID teman-teman. Selain dari komunikasi tadi, surveillance tadi, kita juga banyak belajar tentang evaluasi program juga. Itu juga bakal kita pelajarin di EPID gitu. Bener banget, bener banget. Kalau dilihat-lihat nih emang EPID sebenarnya tuh paling luas ya kayak peminatannya gitu. Jadi kita bisa belajar AKK-nya juga, kita bisa belajar Promkes-nya juga. Terlebih kalau Betul. misal teman-teman yang pengen ngambil K3 di EPID pun juga kita belajar epidemiologi K3 gitu kan Kak. Betul, betul. Nah, mungkin eh, kan mungkin nih Kak kalau Kakak memilih peminatan ini tuh tanpa ada yang bisa bikin tertarik gitu. Nah, kira-kira menurut Kak Murti pribadi nih, ada nggak sih hal yang menarik dan yang menantang di peminatan epidemiologi ini, Kak? Yang paling menarik itu adalah persoalan surveillance dan investigasi wabah. Jadi kayak apa ya, kita itu benar-benar ngikutin suatu penyakit gitu. Kalau misalkan kapan penyakit itu dikatakan wabah, kapan penyakit itu dikatakan endemik, pandemi, dan segala macam itu kapan gitu kan. Dan siapa yang harusnya mengumumkan bahwa ini kondisinya sudah pandemi gitu. Nah, itu kayak yang suatu hal yang asik gitu loh buat kita ikutin. Jadi bukan cuma kita tahu ini penyakitnya, kemudian gimana penanganannya, tapi benar-benar kita telusuri. Jadi kalau ada kejadian ini, kira-kira kejadian ini namanya apa ya? Sudah mewabah kah atau seberapa banyak? Kalau dia sudah mewabah, terus langkah apa yang harus kita ambil? Kalau misalkan kita sudah ngambil langkahnya sudah kita sediain nih, programnya sudah kita sediain, kira-kira program ini sejauh mana sudah
apa sih berkontribusi untuk penurunan atau pencegahan dari kejadian ini biar tidak meluas seperti itu kan. Jadi kayak wow, keren nih gitu kan. Kita benar-benar jadi kayak detektif gitu kan. Kalau detektif Conan itu ke kejahatan, kalau kita itu ngeliatin penyakit gitu loh. Karena itu jarang kan, jarang ada yang mau karena kan di EPID itu dari dulu banget itu, dan bukan cuma di kampus kita, kalau orang-orang selalu bilang EPID itu mahasiswanya selalu yang paling sedikit, apalagi untuk yang laki-lakinya itu sangat minim. Kami aja dulu itu dari 45 ya kalau nggak salah, 40 atau 45, laki-lakinya itu cuma 2. Itu cuma 2 orang, semuanya perempuan. Jadi kita pengen ngegali lebih jauh gitu. Betul banget, betul banget. Karena sejatinya biasanya ya, kalau laki-laki itu masuk kesehatan masyarakat, ujung-ujungnya pemilihannya pasti ketiga lagi gitu. Ketiga Betul. lagi gitu. Dan fakta uniknya adalah di angkatan 2019 itu Kak, epidemiologi itu sekitar 40 orangan dan itu laki-lakinya cuma 1 gitu Kak. Oh, Jadi 1. iya, jadi emang apa ya? Emang kebanyakan mungkin laki-laki nggak terlalu tertarik gitu sama epidemiologi. Tapi kalau aku sendiri ya, aku kan satu-satunya lelaki yang ada di epidemiologi nih Kak. Pada saat belajar epidemiologi itu tuh emang ternyata tuh mata kuliah epidemiologi itu paling luas sih Kak, kalau aku lihat. Dan juga biasanya mata kuliahnya itu sering berhubungan gitu Kak, antara satu mata kuliah ini dengan mata kuliah ini gitu. Pasti ujung-ujungnya ketemu lagi gitu. Nah, mungkin kita nggak kali ya Kak, nggak afdol gitu kalau misalnya kita udah punya ilmunya, kita udah punya teorinya, tapi kita nggak bisa melakukannya atau kita nggak bisa mengimplementasikannya gitu. Kalau boleh tahu kan, kan salah satu kegiatan kita ini sebagai mahasiswa itu adalah magang nih Kak. Nah kalau boleh tahu nih kita biasanya tuh magangnya tuh di semester berapa? Dan Kak Murti ini dulu magangnya di mana Kak? Oke, kalau magang ya, magang itu ternyata kalau dari zaman kita ke zaman kakak terus ke bawah 2016 itu udah berubah nih kayaknya. Kalau zaman kakak dulu, kita itu PBL, magang, dan skripsi itu tabrak-tabrakan, jadi kejar-kejaran gitu kan kalau angkatan 2015 itu. Jadi kita itu, kalau nggak salah kita PBL-nya itu semester 6 atau 7 gitu, terus kita magangnya itu di semester 8, kita skripsi juga di semester 8. Jadi antara magang dan skripsi itu kalau misalkan bisa jalan bareng, ada juga yang sempro dulu nih. Pokoknya sempro dulu, gimana caranya sempro, nanti baru magang. Atau pokoknya abis magang langsung sempro. Nah, kita itu benar-benar yang kejar-kejaran kalau kemarin untuk di 2015. Cuma kalau kakak nggak salah untuk di 2016 itu sudah diubah. Jadi magang itu teman-teman jauh lebih cepat. Di semester 7 kalau kakak nggak salah itu udah terpisah dari skripsi. Biar semester 8-nya itu fokus ke skripsi. Itu jauh lebih enak dan lebih baik sih dibandingkan harus kejar-kejaran di tahun kami itu ya. Bener. Jatuhnya nanti kerja Rodi gitu kayak di semester Iya. 8 gitu. Udah magang, terus juga siapin skripsi dan segala Mm-mm. macamnya. Nah, mungkin boleh nih Kak sharing pengalaman magang Kakak nih yang mungkin bisa jadi gambaran untuk teman-teman yang ada di peminatan EPID ini Kak. Dan tempat magang anak EPID ini biasanya ada di mana aja sih Kak? Oke. Kalau tempat magang dulu ya, kita bahas tempat magang dulu. Sebenarnya kalau tempat magang anak-anak EP itu banyak banget, bisa di Kementerian Kesehatan, bisa di rumah sakit, bisa di dinas kesehatan, bisa di bandara juga bisa di pelabuhan, itu bisa juga terus di perusahaan juga bisa. Sebenarnya banyak banget ladang tempat teman-teman EPID ini. Di NGO juga bisa, itu bisa banget, asalkan NGO itu NGO kesehatan gitu ya, itu bisa banget untuk dimasukin teman-teman EPID. Nah, kalau kakak dulu itu magangnya di rumah sehat terpadu dompet duafa, kemarin itu di Bogor. Kenapa kakak milih RST kemarin? Karena yang pertama itu ini terkaitan sama skripsi kakak, karena kan tadi ya kami itu kan deket banget kan, jadi kebanyakan dari kami itu sebelum kami magang kami sudah punya judul, kami sudah konsul ke dosen pembimbing, disetujui atau enggak, jadi kami sudah punya judul nih. Kalau kakak kemarin pengen ngangkat soal MDR, TB, multi drug resistant tuberculosis ya. Nah, makanya ngambil ke rumah sakit karena biar sekalian ngambil data. Jadi ketika magang sekalian ngambil data. Tadinya seperti itu, cuman ternyata rumah sakit ini
apa ya, untuk MDR-nya itu memang masih dirujuk, jadi nggak banyak. Makanya akhirnya kakak tetap penelitiannya di Palembang, tetap di RSMH, karena di Palembang pun, di Sumsel pun dia banyaknya memang di RSMH dirujuknya. Akhirnya gitu. Kalau selama kita magang untuk anak EPID itu banyak banget teman-teman. Kalau misalkan di rumah sakit kemarin, kami itu penyuluhan pasti ya, penyuluhan iya. Terus kita itu kemarin inspeksi ruangan teman-teman. Jadi kita menilai nih ruangan ini sudah standar belum dengan yang seharusnya ada di standar rumah sakit gitu loh. Jadi jangan sampai orang-orang yang ada di rumah sakit, si pasien ataupun si keluarganya ini malah jatuh sakit, atau si pasiennya bukan sembuh tapi malah tambah parah. Nah, itu juga. Terus kita ngelihat infeksi-infeksi yang terjadi di rumah sakit. Jadi selama pasien ini perawatan, apakah ada infeksi yang memang berasalnya dari rumah sakit itu sendiri atau memang tidak ada gitu ya. Seberapa sering kejadian-kejadian itu terjadi. Kita juga menganalisis nih 10 penyakit yang sering terjadi di rumah sakit ini apa gitu kan. Nah, itu kita analisis. Yang memang sebelumnya mungkin tidak terlalu diperhatikan gitu juga ya mungkin di layanan-layanan kesehatan gitu ya, 10 penyakit terbanyak ataupun nanti pergerakannya itu yang mana yang paling tinggi. Kalau misalkan penyakit TB yang ke arah mana nih yang banyak, apakah TB anak kah atau MDR kah atau yang mana gitu ya kemarin. Nah, itu juga kita analisis kemarin. Kemudian kemarin selain inspeksi kita juga di sana menilai dokumen yang ada di rumah sakit. Apakah dokumen ini memang sudah bisa dipahami gitu, sudah lengkap, ataukah memang dokumennya masih ada nakes-nakes yang memang mencatatnya masih kurang lengkap gitu kan. Nah, itu juga jadi bahan evaluasi bagi rumah sakit gitu ya dari kita sebagai peningkatan mutu dari rumah sakit itu sendiri. Nah, itu yang dilakukan sama teman-teman EPID. Bahkan kemarin teman-teman EPID juga ngelihat apa ya, karena kemarin itu lagi musimnya DBD, jadi memang juga kayak menyusun rencana ini akan gimana nih selanjutnya untuk DBD ini yang paling banyak itu di daerah mana ya. Nah, kita juga kemarin analisis itu untuk di bagian EPID-nya gitu. Kalau di rumah sakit gitu sih rata-rata. Kalau dilihat-lihat dan didengar-dengar nih ya Kak, kayaknya seru banget gitu magangnya kalau di rumah sakit gitu. Pasti banyak banget yang kita cobain gitu. Kayak tadi kan udah meriksa DBD, terus juga ngitung-ngitung juga data-datanya segala macam gitu. Tapi sebenarnya tuh prospek kerjanya epidemiologi ini tuh gimana sih Kak? Untuk prospek kerja ya. Nah, kalau kita ngomongin soal prospek kerja, ternyata teman-teman banyak banget prospek kerja untuk di epidemiologi ini, apalagi pandemi ini, teman-teman. Nah, mungkin secara tidak langsung pandemi ini tuh ngingetin kita bahwasannya keilmuan kesehatan ini banyak loh. Jadi tuh mungkin orang-orang nggak banyak tahu kan, atau mungkin yang kalau di Kesmas yang terkenalnya mungkin Promkes misalnya gitu ya, karena kan di semua pelayanan kesehatan pasti ada Promkes ya, atau K3 gitu ya. Nah, kalau sekarang ini orang mulai tahu, oh ada yang namanya epidemiolog, oh ada yang namanya orang-orang Kesling gitu kan. Jadi keilmuan kesehatan tuh banyak ternyata gitu kan. Oh ada bagian ini bagian itu gitu ya. Nah dari pandemi ini juga banyak banget hal yang bisa kita lakuin dari sebagai praktisi epidemiolog bisa itu pasti ya. Terus kalau misalkan mau kerja jadi data scientist juga bisa. Anak-anak EPID biasanya diajakin juga tuh penelitian-penelitian kesehatan gitu kan, menilai seberapa jauh perkembangan dari penyakit ini juga kan di pandemi ini juga bisa. Kemudian tadi kalau di NGO itu banyak banget teman-teman, bisa juga di bagian risetnya bisa, atau di bagian program itu juga bisa. Teman-teman EPID juga banyak tuh di bagian riset dari si NGO kesehatan ataupun di bagian program. Jadi tadi karena kan kita belajarnya tentang surveillance nih, menilai suatu program kesehatan. Jadi bisa banget kita bikin program kesehatan gitu kan, kolaborasi gitu sama kementerian, sama dinas-dinas lainnya juga. Kemudian bisa juga kerja di dinas kesehatan kalau mau, atau di pelabuhan. Jadi teman-teman EPID yang angkatan 2015, kalau enggak di dinas kesehatan, mereka ada di bandara, ada juga di kementerian, di bagian surveillance. Kalau kakak sendiri di NGO, sama ada satu lagi juga di perusahaan swasta juga ada. Jadi balik-balik lagi kerjanya itu kalau
tentang menilai suatu kesehatan masyarakat lah yang mereka pegang analisisnya. Kalau ada juga yang dia pegang isunya itu isu gizi, jadi seberapa jauh permasalahan gizi terjadi di daerah ini, nanti terus selanjutnya itu akan gimana, programnya akan apa nih. Nah, jadi karena mereka berbasis suatu produk, jadi banyaknya mainnya ke sana, tapi tetap permainan yang akan yang dikeluarkan sama anak-anak EPID ya itu mereka yang akan menganalisisnya, semua yang mereka analisis ya itu berbasis dari data seperti yang kita pelajari biasanya kan di kampus. Gitu sih, banyak banget pokoknya kalau prospek kerja. Mungkin teman-teman kebanyakan ngelihat ini kali ya, taunya SKM gitu ya, SKM itu pasti akan di puskesmas gitu ya, padahal nggak gitu teman-teman, banyak banget. Kalau teman-teman mau di perusahaan itu bisa banget, kalau teman-teman mau di NGO kesehatan bisa banget, NGO kesehatan tuh banyak banget sekarang teman-teman, apalagi kesehatan gitu ya. Pasca pandemi ini orang banyak banget akan fokus ke penyakit tidak menular gitu kan, karena kemarin yang selama pandemi ini kan kita banyak fokus nih ke penyakit penular nih, ke COVID-nya kan. Sementara orang-orang yang dengan kaum-kaum rentan ini, mereka juga perlu diperhatikan nih. Nah, kemungkinan kalau misalkan tidak diperhatikan bisa jadi nih setelah pandemi malah meningkatkan kejadian PTM gitu kan. Nah, itu bisa banget selain dari layanan kesehatan primer ataupun di rumah sakit tuh bisa lagi ke NGO, bikin-bikin program, ke Bappenas bisa juga teman-teman. Banyak banget ladang untuk SKM, apalagi EPID gitu ya. Oke, ini banyak banget berarti ya prospek-prospek pekerjaannya anak EPID gitu. Salah satunya itu yang aku tertarik ya Kak, jadi anak EPID itu adalah data analis gitu. Kita tuh kan belajar mengolah data juga kan Kak. Dan di situ tuh sebenarnya berguna banget sih. Mau kalian mau jadi itu ntar jadi data analis kesehatan atau data analis perusahaan-perusahaan yang lain itu tuh bakalan berguna gitu. Jadi nggak bisa kalau EPID itu dipandang sebelah mata, bener nggak Kak? Betul banget itu. Karena apapun yang kita kaji itu berbasis data kan. Nah, itu. Betul. Seperti contohnya kayak misalnya kita ini pengen punya impian pengen jadi seorang dokter gitu. Totonya kita nggak dapat jadi seorang dokter, kita masuk jadi seorang kesmas gitu. Ketika kita masuk ke dalam epidemiologi ini, kita tuh bakalan jadi dokter gitu. Kita melihat kan bencana suatu penyakit gitu. Terus akhirnya kita mengolah datanya, kita menganalisis dan kita membuat kebijakan. Itu yang dimana kalau menurut aku tuh Kak, kita itu bukan mengobati sih, tapi kita lebih nanti gimana caranya ke depannya itu nggak ada penyakit ini lagi gitu. Jadi kalau dokter itu kita kan mengobati, tapi kalau mengobati tapi jangkanya itu mungkin bisa jangka panjang atau jangka pendek gitu. Tapi kalau kita jadi seorang epidemiolog itu kita bisa mengobati dan mencegah dalam jangka panjang gitu. Betul banget. Jadi teman-teman EPID itu spesifiknya akan bergerak pada pencegahan atau memang penekanan angka biar jangan sampai dia menyebar kasusnya dan mengevaluasi. Nah, itu udah tugas-tugas spesifik banget untuk teman-teman EPID gitu ya. Yang mungkin peminatan lain ataupun keilmuan kesehatan lain tidak spesifik ke sana arahnya, karena ya spesialisnya ada si EPID ini gitu, ada epidemiolog ini gitu. Betul banget. Nah, mungkin nih kan kita sekarang lagi di keadaan pandemi nih Kak. Menurut Kakak sendiri kontribusi khususnya kita nih anak-anak EPID saat pandemi ini tuh apa sih Kak? Kontribusi anak EPID ya, banyak banget nih teman-teman kontribusi yang bisa kita lakukan nih selain dari kita pandang bahwa kita anak EPID, karena kan khusus umumnya kita itu anak seorang kesmas gitu ya, yang pastinya ya untuk kita tahulah bahwa pandemi ini tuh kita tidak sedang berperang dengan mutasi virus aja kan, tapi juga kita berperang dengan informasi-informasi yang hoax. Nah, buat memerangi informasi hoax ini tentu aja kita harus menaikkan informasi-informasi yang valid. Maka mengedukasi masyarakat secara besar-besaran itu harus terus dilakukan oleh kita nih sebagai orang-orang yang memang bergeraknya ke arah pencegahan gitu kan, orang-orang yang memang berada pada paradigma sehat gitu ya, gimana caranya memang kita menyiapkan si masyarakat ini biar siap gitu loh. Kalau misalkan terjadi kejadian seperti ini lagi ke depan, masyarakat tidak akan kagok, tidak akan khawatir lagi gitu kan, karena mereka udah tahu penanganannya akan seperti apa, dan mereka udah tahu kalau misalkan mencari informasi itu harusnya pergi kemana, itu bisa banget yang dilakukan. Nah, bahkan kemarin itu
Untuk awal-awal pandemi ya, kakak sama dosen-dosen Epidbios itu kemarin malah sempat bikin gerakan juga, gerakan edukasi gitu. Bahkan kita sampai nganalisis data. Nganalisis data itu yang kita naikkan ke Bapak Gubernur Sumatera Selatan waktu itu kita naikkan, bahwa kita pengen ngasih tahu nih, Pak, data di Palembang itu sudah sekian. Kalau misalkan kita tidak mengambil tindakan untuk lockdown ataupun PPKM di Palembang ini, maka bisa jadi kita bisa kolaps nih. Karena kita tidak punya cukup fasilitas kesehatan yang sama dengan di daerah-daerah Pulau Jawa. Waktu itu pernah kita naikkan ke Bapak Gubernur. Waktu itu kakak yang menaikkan lewat ajudan gubernur gitu. Karena sebenarnya waktu itu kita mau ada pertemuan, cuman belum jadi karena memang kita masih agak takut kalau harus pertemuan offline, karena kemarin kan kasusnya masih awal-awal banget ya, masih tinggi banget gitu kan di kita juga gitu. Kemarin itu bisa banget dilakukan sama teman-teman EPID. Jadi berkolaborasi, anak-anak FKM ini bisa berkolaborasi karena kita punya banyak peminatan gitu ya. Yang anak Promkes bisa ngasih ide soal gimana sih caranya Promkes ke masyarakat, medianya harus menggunakan apa, teman-teman EPID bisa menganalisis datanya. Data yang ada ini nanti diinterpretasiin juga sama teman-teman EPID gitu kan. Lalu tindakannya harusnya seperti apa yang diambil. Kita juga bisa bikin tulisan, yang mana kan ada sebagian orang-orang yang masih membaca koran ini nih, koran cetak. Ada juga sebagian membaca koran elektronik ya sudah ya. Nah, itu juga kemarin dilakukan. Nah, maka kalau untuk di situasi pandemi ini banyak banget teman-teman. Bahkan sekarang lagi besar-besaran pembukaan volunteer untuk mahasiswa, nge-tracing. Nah, kemarin tuh nge-tracing pasien. Itu bisa banget dilakukan oleh teman-teman dari EPID gitu ya, untuk bantu nge-tracing pasien-pasien gitu yang lagi isolasi mandiri. Karena kalau kita mengandalkan nakes aja, kita tidak punya banyak nakes gitu loh yang cukup untuk pegang semua orang gitu loh. Apalagi kalau sudah isolasi itu kan panjang ya masanya, bisa 10-14 hari gitu kan. Nah, itu nggak bisa dipegang oleh satu orang untuk beberapa puluh orang lain gitu kan. Satu nakes untuk beberapa puluh orang itu sangat PR sih menurut kakak. Gitu sih, banyak banget kontribusi yang bisa teman-teman lakukan gitu kan, biar belajar dan lebih produktif juga sih gitu kan di masa pandemi ini buat teman-teman EPID dan teman-teman IKM. Oke, berarti kontribusi anak EPI itu sebenarnya bakal lebih luas lagi dan bakal banyak lagi ya, terutama di masa pandemi ini. Oke, mungkin tadi kan salah satu kontribusinya itu waktu kakak itu mengajukan kebijakan gitu ya kak, dari data pasien COVID-19 ini. Nah, mungkin ini menjadi salah satu yang menarik dari pengalaman kerja Kak Murti juga kan. Kak Murti ini pernah melakukan testing dan teaching serta pemantauan isolasi pasien COVID-19. Nah, mungkin bisa di-sharing tuh Kak, gimana sih Kak ceritanya dan ngapain aja gitu kegiatannya? Iya, jadi waktu itu kakak daftar di program Pencerahan Nusantara, sama itu juga programnya dari CISDI waktu itu. Jadi waktu awal-awal pandemi kemarin, karena sebenarnya pengen berkontribusi ya sebagai anak-anak kesehatan, apalagi kan kita kemarin, sekarang kan SKM kalau misalkan yudisium kita disumpah ya, ditarik sumpah kan ya, kalau sekarang gitu kan, jadi kan kayak waduh gitu kan, mana nih lulusan SKM kok nggak mau kontribusi, padahal kan lagi dicari-carinya nih gitu kan. Semua volunteer atau relawan itu besar-besaran nyariin anak-anak Kesmas gitu kan, anak-anak EPID, anak-anak Kesmas gitu, benar-benar diprioritasin kemarin. Akhirnya coba daftar Pencerahan Nusantara. Nah, Pencerahan Nusantara ini sendiri kemarin itu kita ditempatkan di lokasi yang memang angka kejadian COVID-nya tinggi. Itu ada di Jakarta, sama di Bandung. Waktu itu di Bandung itu ada 3 kecamatan, kalau kakak nggak salah, ya 3. Satunya kakak itu kemarin ditempatkan di Kecamatan Bandung Kulon. Waktu itu dari ribuan yang daftar, diseleksi interview sampai di akhir, kita cuma ada 13 orang terpilih. Jadi 4 orang di Jakarta, masing-masing 9 orang ya. 9 orang itu ada di Bandung, 9 orang itu ada di 3 kecamatan. Kalau kakak kemarin di Kecamatan Bandung Kulon namanya, Kecamatan Bandung Kulon. Jadi kecamatan ini, satu tim itu ada 3 orang, kita beda-beda profesi. Dari 3 orang ini, di Kecamatan Bandung Kulon sendiri kemarin kakak itu kebetulan puskesmasnya paling banyak, ada 3 puskesmas, dan penduduknya paling banyak juga gitu kan. Jadi, dan menariknya program ini adalah kita
walaupun kita bertiga, tapi kita nggak boleh pisah nih. Misalkan yang satu menangani puskesmas A, yang satu B, yang satu C gitu kan. Itu nggak boleh, tapi kita bertiga harus benar-benar tahu semuanya. Jadi kita harus benar-benar tiga-tiganya harus memegang 3 puskesmas gitu loh. Jadi kita jalan bareng nih sama puskesmas, kita bertiga jalan bareng, kita sama puskesmas juga jalan bareng kemarin gitu konsepnya. Nah, yang kami lakukan adalah karena baru ya, karena kemarin itu pandemi ini sangat baru, jadi kami banyak nemuin masyarakat itu yang memang nggak mau pakai masker gitu kan. Cuman kan selama ini kita bilangnya, ya udah masyarakat ini kenapa sih nggak mau pakai masker gitu kan, udah tahu COVID gini, kita ngomel kan sebagai orang yang tahu ilmu gitu kan, ngomel. Padahal kadang kita nggak mencari lebih dalam nih, kenapa masyarakat ini akhirnya tidak mau menggunakan masker. Nah, di program ini kami mengadakan FGD namanya, Focus Group Discussion. Jadi menghadirkan masyarakat, terus juga forum-forum RW gitu kan, stakeholder-nya juga. Jadi kami rembukan, kami tanya, kenapa mereka tidak menggunakan masker? Ya adalah alasan karena mereka engap, karena ini baru kan, karena engap katanya. Karena juga mereka tuh sebenarnya masih banyak termakan hoax. Sebenarnya kayak COVID ini benar-benar ada nggak sih? Ini kan cuma apa ya kemarin itu namanya ya, kemarin dibikin, iya konspirasi yang dibikin-bikin katanya seperti itu kan, itu masih banyak banget. Nah, mungkin orang-orang tuh tidak menyadari bahwa masyarakat kita ini masih butuh diedukasi gitu kan. Nah, itu mungkin yang orang-orang tidak sadar. Dan menariknya, masyarakat ini memang lebih merasa dekat ketika kita edukasinya menggunakan bahasa daerah mereka, bukan menggunakan bahasa sehari-hari kita yang ada di kampus, yaitu bahasa yang terlalu tinggi gitu kan buat mereka. Sehingga kemarin kami cobakan bikin pamflet yang memang berbahasa Sunda gitu kan, yang dekat sama mereka. Akhirnya kita edukasi. Akhirnya dari orang-orang yang tidak mau pakai masker, akhirnya sudah mulai mau nih pakai masker, sudah tahu, oh COVID ini beneran ada. Terus di sana kita coba bikin kader respon COVID-19 namanya. Jadi kita bergerak sama puskesmas, yang tadinya puskesmas, kewilayahan, keamanan ya, kepolisian dan segala macam itu bergerak sendiri-sendiri, kita kolaborasikan, kita rembukan bareng, kita bikin kesepakatan kapan puskesmas harus bergerak, di mana wilayah puskesmas, di mana bagian untuk si lintas sektor, yang itu kayak kecamatan, kelurahan, dan di mana juga keamanan. Karena pandemi COVID ini bukan cuma tugas dari puskesmas, bukan cuma tugas kita sebagai orang kesehatan, tapi semua sektor. Contohnya, kalau kita nge-tracing orang itu positif, kemudian kita suruh isolasi. Lah, kan dia butuh asupan nih buat makan kan, karena tidak bekerja. Lah, dia kalau misalkan minta ke puskesmas kan nggak punya biaya untuk itu gitu kan. Makanya kita arahkan ini ke kelurahan. Jadi ini udah bagian kelurahan untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok si warganya ini, karena yang punya warga kan mereka gitu loh. Itu yang kita lakukan, kita kolaborasikan mereka, kita latih kader, kita rekrut kader-kader itu boleh dari kader posyandu ataupun orang-orang biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, kita latih, akhirnya kita cobakan mereka untuk edukasi rumah-rumah, edukasi keluarga. Waktu itu sih sekitar berapa keluarga ya kakak? Sekitar 3.000 keluarga ya, dalam beberapa bulan itu kita berhasil mengedukasi 3.000 keluarga. Wow, 3.000 keluarga ya, bukan 3.000 individu, itu kan luar biasa ya pencapaian Bapak Ibu kader ini, luar biasa banget, meskipun tantangannya ya biasalah, di masyarakat kan kita suka ditolak dan segala macam. Itu yang kita lakukan. Terus kita juga coba mantau pasien isolasi mandiri. Menariknya, waktu awal-awal, karena masih awal banget pandemi, kakak pernah sampai dimarahin, benar-benar dimarahin, entah itu dari pasiennya, entah itu dari keluarga pasiennya, pasti dapat aja. Kayak, kamu ini mengganggu mental saya saja, kamu ini pokoknya intinya kita tuh diserang kalau misalkan kita itu tidak memikirkan perasaan mereka. Padahal di sini kan posisinya kita itu pengen ngebantu mereka biar mereka dan keluarga tetap sehat gitu kan. Cuma mereka ini beranggapan kalau COVID ini kayak penyakit aib, sampai kalau mereka kena TB itu benar-benar ada satu pasien yang sujud syukur karena dia tidak COVID gitu loh. Padahal kalau COVID kan paling penyembuhannya 14 hari ya. Lah kalau TB kan sampai 6 bulan ya, kalau itu pun kalau berhasil ya, kalau misalkan gagal kan kita harus ngulang lagi, itu kita yang sedih banget sih ya ampun, bilang kan, dan nomor kontak kakak sering diblokir juga,
benar-benar yang sering nah kita itu kalau udah diblokir udah segala macam biasanya kita datengin rumah si warga itu, kita datengin rumah warganya, kita benar-benar wawancarain jadinya dari turun langsung karena kalau awal-awal dulu kita banyak dibatasin jadi nakes nggak boleh langsung turun lapangan karena kan ini terkait dengan ini juga ya keamanan si nakesnya juga ya kemarin juga banyak yang positif juga itu gantian aja sih kalau positif itu gantian gitu kan di sana kita udah benar-benar kekurangan orang belum lagi pasien yang suka kabur kira-kira ke Lembang lagi isolasi mandiri tiba-tiba ke Lembang wow itu udah kacau banget udah kacau banget sih ada juga yang sampai masyarakatnya berantem karena mereka bilang ada satu kelompok yang mengcovidkan mereka biar mereka ini apa ya biar mereka ini diunggulkan di masyarakat gitu loh padahal mau menjatuhkan kelompok ini padahal kan itu nggak ada hubungannya itu juga jadi setiap kali angka kasus tinggi kita itu bukan cuma repot di testing ataupun tracing tapi malah kita kayak di demo sama masyarakat dan apa ya sama lintas sektor gitu loh mereka menanyakan kenapa kok bisa angkanya tinggi gitu kan apa yang terjadi segala macam itu setiap pagi mungkin kita kayak udah di demo gitu loh sama lintas sektor gitu sih banyak banget kemarin itu kejadian-kejadian tidak terduga yang ternyata membuat kakak sendiri tuh kayak jadi ngerasa wow kemarin ternyata yang belajar itu selama 4 tahun masih kulit-kulitnya ya banyak banget hal yang ternyata belum aku pelajari kayak misalkan membuat pemetaan gitu ya pemetaannya membuat peta-peta kelompok rentan ataupun membuat analisis lainnya itu masih banyak banget yang memang harus dipelajari dan di COVID kemarin selama kemarin pegang COVID ternyata harus belajar sekaligus aplikasi karena kan pandemi ini baru ya hal yang baru pandemi COVID semua orang pasti akan belajar belum lagi panduan-panduan pasti berubah lagi nah itu kita yang selalu update ngasih ke masyarakat update ngasih ke masyarakat terus juga gitu juga ke nakesnya kan kita saling sharing aja ke nakesnya kita ngelatih teman-teman tracer yang waktu itu direkrut sama BNPB ya sama Dinkes kita latih juga biar kita satu frame gitu loh jadi sebenarnya data apa yang kita butuhkan dari kontak erat kapan kita harus mulai nge-tracing orang kenapa harus waktunya sebegitu gitu apa yang harus kita cari dan kita catat nah itu juga yang kita lakukan kemarin selama di program kurang lebih gitu sih untuk programnya di pandemi ini. Kalau didengar-dengar nih ceritanya seru banget sih Kak. Dari yang awalnya mungkin kayak bahagia, seneng gitu bisa menjadi salah satu relawan, tapi pada saat udah turun ke lapangan tuh kayak oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini gitu. Mungkin Betul, yang perlu dikuatin itu kesabaran ya Kak ya, sama betul, mental betul banget, gitu. betul. Soalnya kalau udah ketemu sama masyarakat, apalagi yang masyarakatnya mungkin susah diatur atau susah diomongin, Mhm. terlebih mereka tuh lebih percaya sama yang konspirasi gitu kan. Sekarang Iya, tuh benar. masih aja gitu Kak, kelihatan gitu kayak masyarakat lebih percaya sama omongan orang ketimbang data yang emang sebenarnya itu tuh ada gitu loh. Fakta itu tuh Mhm. data gitu. Benar. Nah, mungkin apa ya? PR-nya buat kita juga itu kan loh, Kakak kemarin di kota loh, bukan di daerah terpencil gitu ya. Nah, gimana nih kalau misalkan masyarakat yang memang terpapar informasinya sedikit nih, mungkin akan lebih parah dari yang di kota gitu ya. Nah, itu juga kemarin yang jadi concern kita. Memang sulitnya adalah masyarakat kota. Ini kan masyarakat yang dia bebas mengakses informasi nih, yang kita juga sulit membendung gitu kan. Makanya waktu ada konspirasi itu kita benar-benar sangat apa ya sangat benar-benar jadi tantangan lah buat kita tersendiri gitu kan jadi untuk kita habis konfirmasi ke masyarakat ini ada lagi apalagi kalau yang ngomong itu kan influencer ya itu udah yang kayak ya Allah itu udah kita yang bener-bener pengen ini orang ini coba nih gantiin kita nih yang setiap hari dimarahin sama pasien sama keluarga pasien gitu kan cuman ya balik lagi kita nggak boleh tuh buat bisa balik marah walaupun kita di kondisi yang capek gitu kan karena memang kita harus paham bahwa satu pasien dengan pasien lain itu kita tidak bisa ngasih treatment yang sama. Jadi kita tuh harus punya strategi yang masing-masing juga, strategi yang beda-beda. Terus juga kita juga paham bahwa tidak semua orang yang kena COVID itu bisa kuat mental gitu kan. Beda kalau sekarang kondisinya kan. Kalau sekarang kan mungkin orang sudah lebih terbiasa. Kalau dulu awal-awal, wah ngelihat ada ambulans aja kita ngejemput pasien dulu tuh nggak bisa tuh di depan rumah pasien tapi di janjian nih biasanya di mana biar pasiennya mau gitu kan diantar ke tempat isolasi gitu kemarin tuh repot banget memang dan memang apa ya
PR buat kita lah, buat benar-benar menerjemahkan data. Jadi maksudnya misalkan, nah kayak kemarin tuh, orang-orang banyak bertanya, kan kalau orang-orang kan tahunya kita itu dokter ya, nggak tahu, maksudnya mereka tidak tahu ini kan, apa keilmuan lain. Mereka tanya, "Dok, katanya saya lihat di TV itu kasus kita itu 1000-an, 2000-an gitu dok, setiap hari bertambah. Tapi ketika saya ke rumah sakit nggak ada dok sampai yang segitu. Rumah sakit masih paling ya pasiennya ada 5, ada 10 atau paling penuh bednya ya 20 dok. Itu maksudnya gimana ya dok? Berarti kan data itu tidak benar. Nah, padahal kan data itu maksudnya data kumulatif ya. Data yang kita kumpulkan dari tanggal berapa sampai yang dari awal kasus sampai yang di tanggal terakhir kita kumpulkan gitu kan. Nah, itu juga jarang tuh dikomunikasiin ke masyarakat. Nah, makanya itu juga yang jadi PR. Oh, maksudnya itu seperti ini. Makanya mungkin setiap hari Bapak nggak tiba-tiba langsung melihat satu rumah sakit ada 1000-an, itu enggak gitu loh. Tapi gini maksudnya, oh gitu ya dok, iya seperti itu Pak. Nah itu juga banyak tuh yang harus kita komunikasikan. Banyak lah. Pokoknya menyederhanakan bahasa, menyederhanakan data itu bagian dari PR-PR kita nih ke masyarakat gitu loh. Jangan sampai kita yang orang-orang katanya berpendidikan, tapi biar sok-sok berpendidikan malah ngomongnya bahasa kita ya. Itu nggak guna gitu loh. Karena justru semakin berpendidikan kita harusnya semakin tahu cara komunikasi ke masyarakat itu seperti apa, cara menegur orang itu seperti apa, gitu. Itu bener-bener perjuangan banget sih Kak, buat ngasih tahu ke masyarakat biar ini kayak gini gitu. Apalagi yang udah Betul, betul. percaya percaya sama yang konspirasi segala macam. Iya sih benar kalau dulu tuh stigmanya masyarakat tuh kalau kita kena COVID tuh ya itu kutukan lah, aib lah atau apalah gitu. Tapi saat ini mungkin kalau dilihat orang-orang kayak udah terbiasa. Betul. Eh, Justru faktanya sekarang itu kadang Kak, kalau aku lihat beberapa, mungkin ini aku melihat juga dari teman-teman aku ya, mungkin yang dulu keluarganya itu kena gitu. Dan itu tuh mereka malah warga-warganya itu saling mendukung gitu. Kayak lagi Mhm. isolasi mandiri di rumah, diantarin makanan, Iya, dikasih betul. buah-buahan gitu. Jadi mungkin awal itu mungkin kayak jadi kayak shock gitu mungkin Kak Mhm. dari masyarakatnya gitu. Nah, mungkin Betul banget. saat ini bukan lagi gimana orang itu dicaci maki gitu kalau kena COVID, tapi gimana caranya biar orang ini tuh tetap merasa terdukung. Iya benar, sekarang udah pada nge-support ya gitu ya. Bahkan di tempat wilayah kakak penempatan kemarin sekarang kelurahannya sudah punya tanaman tersendiri gitu. Jadi kalau misalkan mereka ada pasien yang lagi isolasi mandiri, mereka kasih sayur-sayuran, mereka kasih ikan hasil dari apa ya, tanaman-tanaman dari kelurahan ini. Itu kan pencapaian luar biasa banget gitu ya. Mereka udah mulai perhatian lah sama warganya. Dari kalau dulu kan kalau orang apa buka pintu sedikit, pasien buka pintu sedikit kita udah ditelepon, dok ini ada yang buka pintu dok, padahal dia lagi positif. Loh kan dia buka pintu di rumahnya gitu loh, virusnya nggak langsung terbang ke rumah ibunya gitu kan. Jadi itu aduh itu luar biasa banget sih kemarin perjuangan di awal-awal gitu ya. Cuman syukurnya masyarakat kita sekarang makin teredukasi gitu ya. Bener, bener, bener. Tapi lucu sih Kak, kalau timbang buka pintu doang ngerasa bakal terpapar COVID itu lucu banget Betul. sih. Oke, mungkin tadi kita udah dengerin cerita nih Kak Murti yang mungkin udah terjun langsung gitu ya dari awal masa pandemi melihat fakta menarik dan fakta unik sih jadinya di masyarakat waktu awal-awal pandemi seperti apa gitu. Nah, mungkin aku pengen mengulik sedikit lagi nih Kak mengenai pengalaman kerja Kak Murti juga. Kan sekarang ini Kak Murti itu seorang field officer program kesehatan remaja dan juga epidemiologis. Nah, boleh dong Kak ceritain, itu tuh kerjanya tuh ngapain aja Kak? Iya, kalau di Yonghap program sekarang itu, Kakak yang pasti kita ada di CISDI itu kita lagi kolaborasi juga sama namanya ada salah satu perusahaan farmasi besar AstraZeneca ya di program itu dari UK. Nah, dari Plan UK dan Plan Indonesia juga kita kerjasama bikin program kesehatan remaja yang dimana nanti program ini kita mendidik pendidik sebaya anak-anak SMP dan SMA itu kita latih, terus gimana caranya mereka ini bisa mengedukasi teman-temannya di sekolah gitu loh, di sekolah itu. Jadi kita, dan bukan cuma di sekolah sih, tapi kaum muda. Kenapa akhirnya kita punya fokus untuk melatih peer educator ini? Sebenarnya program ini itu bergeraknya fokus utamanya itu kepada
isu pencegahan penyakit tidak menular ya. Salah satunya itu juga ada kesehatan mentalnya, ada juga tentang merokok, alkohol, dan faktor-faktor lainnya yang bisa menyebabkan penyakit tidak menular. Kenapa? Karena kan sekarang trennya bergeser ya. Kalau dulu itu mungkin PTM banyak dialami oleh orang-orang lansia, tapi sekarang kan karena pola hidup ya, karena gaya hidup kita, karena pola makan kita yang mungkin sering makan makanan yang agar terlihat keren dan mahal, tapi ternyata tidak sehat ya. Nah, itu yang malah mendorong juga menjadi faktor resiko juga buat meningkatkan kejadian penyakit tidak menular gitu loh. Dan sekarang trennya malah kejadian PTM itu banyak dialami oleh teman-teman kaum muda gitu. Dan sekarang pun yang merokok malah kebanyakan udah mulai ada di usia 10 tahun nih gitu kan. Padahal kalau dulu itu dulu mungkin paling mudanya itu di 15 tahun. Sekarang malah udah makin turun lagi nih kan, makin bahaya lagi nih gitu kan. Dan kita tahu juga rokok dampak negatifnya banyak banget gitu kan, apalagi di usia yang masih kecil banget gitu kan, masih 10 tahun SMP gitu kan, SMP SD kok udah bisa kena rokok gitu kan. Nah, kita mencobakan biar kaum muda ini mulai teredukasi gitu loh. Kalaupun mereka yang tadinya sudah ngerokok atau misalkan minum minuman keras, ya gimana caranya mereka ini tetap bisa berhenti gitu loh dari hal-hal yang atau perilaku-perilaku buruk itu. Kemudian karena ini pandemi juga lagi naik-naiknya banget isu kesehatan mental, maksudnya banyak juga ya orang yang mengalami kecemasan gitu ya. Nah, kita berusaha banget buat memfasilitasi baik itu teman-teman dari, kita sebutnya pendidik sebaya ini peer educator ya, baik dari peer educator ini ataupun dari siswa-siswi lainnya. Kita bikin sistem, jadi ketika kita mencoba bikin sistem, jadi ketika ada anak-anak yang memang perlu untuk konseling lanjutan, kita cobakan untuk jembatani, mereka dijembatani buat dari sekolah, terus dirujuk ke puskesmas gitu, yang mungkin juga kalau dibandingkan dari masa-masa sebelum pandemi ini justru lebih banyak kan di pandemi ya, karena mereka tidak bisa sosialisasi langsung kan sama teman-temannya gitu kan. Jadi itu jadi kendala juga buat mereka, tugas yang sering menumpuk banget. Kalau misalkan dari mereka kan itu juga bisa jadi stres tersendiri untuk mereka kan, yang mungkin mereka nggak tahu harus cerita kemana karena tidak semua orang paham dan aware sama mental health ini kan. Jadi benar-benar kita coba angkat isu-isu dari PTM ini gitu untuk yang di field officer ini. Terus kolaborasi sih biasa sih Dek, sama lintas sektor, biasanya sama kecamatan, sama kelurahan. Nah, itu kita bangun koordinasi juga bahwa kita pengen nggak cuman dari anak-anak ini aja ataupun sekolah yang teredukasi, tapi kita pengen dari pemangku kebijakan juga bisa mengeluarkan kebijakan ataupun menyediakan ruang aman bagi kaum muda untuk dia aktivitas fisik, untuk dia tidak terpapar asap rokok gitu loh, untuk dia untuk mereka juga sama-sama paham bahwa kaum muda di wilayah kita ini sebegini parahnya ya. Nah, sehingga kita harus bareng-bareng bergerak gitu. Oh, berarti emang sasaran kerjanya Kak Murti saat ini mungkin lebih ke anak-anak usia remaja ya kayak. Betul, betul. Berarti bisa dikatakan kalau dari aku lihat ya mungkin seru Kak. Soalnya kan emang sekarang banyak banget fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya tuh di remaja-remaja gitu kan. Dari mungkin dia kayak pergaulan bebas, mungkin narkoba, alkohol dan segala macam. Itu tuh emang perlu banget sih kita kasih edukasi ke mereka gitu. Bagaimana bahayanya Betul. itu gitu. Dan itu tuh berdampaknya tuh bukan jangka pendek gitu kan. Dampaknya pun juga bakal jangka panjang gitu. Oke, mungkin tadi kita udah dengerin nih cerita dari Kak Murti yang benar-benar udah keren banget sih, dari cerita Kak Murti awal milih peminatan EPI, terus juga cerita Kak Murti yang turun langsung terjun ke lapangan pada saat masa pandemi, dan juga cerita-cerita Kak Murti mengenai pekerjaan-pekerjaannya. Nah, mungkin ini bakalan jadi pertanyaan terakhir ya Kak ya. Aku mau nanya nih, kira-kira kita sebagai anak EPIT itu kita harus punya skill apa sih Kak? Baik itu yang ada di dalam kampus maupun yang ada di luar kampus. Agar kita nih bisa ngembangin potensi-potensi yang ada di dalam diri kita Kak. Ya, yang pasti ya teman-teman, karena kan apa yang kita pelajari di kampus itu kalau kita pas udah ke lapangan itu tentu aja banyak improvisasinya ya teman-teman. Jadi yang pasti belajarlah buat
mengelola sumber daya gitu loh, sumber daya manusia, mengelola sumber daya manusia, mengelola program gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman pelajari di organisasi. Itu penting banget teman-teman. Kenapa organisasi itu penting banget buat teman-teman ikuti itu tadi? Karena organisasi itu lingkup yang paling kecil banget di kampus, mungkin yang teman-teman bisa belajar buat mengelola sumber daya manusia yang bisa mengelola program, gimana teman-teman bisa tahu pemecahan masalah. Kalau teman-teman lagi ngadepin masalah, itu teman-teman harus belajar banget berpikir kritis, terus juga gimana kita bisa menganalisis sesuatu, komunikasi itu penting banget, apa ya namanya, kemampuan leadership kita. Jadi leadership itu bukan persoalan apa ya, bukan persoalan seberapa sering teman-teman menjabat sesuatu ya, bukan, tapi ketika teman-teman menemui suatu permasalahan, jadi langkah apa nih yang sudah teman-teman lakukan, langkah konkret seperti apa yang bisa teman-teman lakukan gitu kan, yang bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, kemampuan-kemampuan seperti itu penting banget teman-teman buat teman-teman pelajari, karena mungkin hal-hal yang kayak gini itu nggak akan dipelajari secara khusus di kelas gitu ya. Dan kalau kita lagi di EPIT itu ya coba apa ya, jangan sampai kita itu belajar cuman sekedarnya atau cuman biar nilai kita baik, itu bagus. Kalau kita pengen dapat nilai kita bagus, apa ya, misalnya dapat nilai A, itu baik banget gitu kan, itu bagus banget. Cuman jangan lupa juga buat selalu memperdalam gitu teman-teman apa yang kita pelajarin, kayak tentang misalkan evaluasi program surveillance, tentang surveillance, investigasi wabah. Sebenarnya investigasi wabah ini tentang apa dan kapan akan dikatakan sebagai wabah gitu loh, apa aja yang bisa data pendukung yang bisa kita sumbangkan gitu kan untuk lintas sektor segala macam untuk mengambil keputusan ini. Itu juga perlu banget teman-teman pelajari apa ya, seni-seni buat mempengaruhi orang gitu kan, advokasi itu juga penting teman-teman, karena mungkin kalau misalkan teman-teman tidak bisa mengkomunikasikan atau tidak bisa mengadvokasi lintas sektor atau orang yang akan kita ajak kerjasama, ya mungkin kebijakan kita itu cuman sebatas ada di kita aja gitu loh, nggak bisa diwujudkan gitu kan. Nah, sedangkan kita dalam pencegahan penyakit itu tentu aja banyak banget hal yang harus kita kolaborasikan. Nggak bisa kita cuman sendirian, anak-anak kesehatan nggak bisa nih cuman sendirian. Walaupun kita sudah berkolaborasi antar profesi misalkan, tapi tetap aja kita butuh dukungan dari lintas sektor, pemangku kebijakan, terutama kan apalagi orang-orang yang memang pemangku kebijakan itu orang-orang yang mereka secara tidak apa ya, secara tidak langsung kan mereka adalah orang-orang yang memegang masyarakatnya ya, atau yang punya masyarakat. Itu juga perlu kita ajak kolaborasi biar apa ya, kalau sudah program itu sampai di masyarakat dan dijalankan sama masyarakat itu biar tetap berlanjut gitu loh. Jadi gimana cara mengelola program itu, jangan cuma berhenti sampai ada kita aja, tapi gimana caranya biar terus berlanjut gitu kan. Nah, itu kan yang selalu kita inginkan gitu kan. Jadi ya jangan sampai teman-teman lupakan gitu skill-skill yang kayak gitu. Jangan sampai malah belajar seperlunya aja atau masuk kelas ya untuk memenuhi absen aja. Itu jangan sampai teman-teman, karena banyak banget improvisasi di lapangan gitu loh yang harus teman-teman lakukan. Kalau nggak punya basic ilmunya, ya udah kita mau ngapain gitu kan. Gitu. Oke, berarti banyak banget nih skill-skill yang bakal harus kita kembangin lagi gitu, Kak. Ya mungkin beberapa tadi ya kayak leadership, terus juga bagaimana kita menanggapi suatu masalah atau melakukan sebuah problem solving, dan juga mungkin skill-skill dalam ilmunya ya kayak udah didapetin dari dalam kelas gitu. Nah, Betul. berarti kita tuh juga seorang mahasiswa itu bukan hanya di SKM doang atau di Kesmas doang gitu. Mungkin di beberapa jurusan-jurusan lainnya pun juga hal-hal seperti ini tuh harus kita jadi sesuatu yang kita apa ya, kembangkan gitu. Harus menjadi awareness kita biar kedepannya kita ini enggak kayak gitu-gitu aja gitu. Biar kita kedepannya pada saat lulus tuh ini kita nih mahasiswa gitu. Kita lulusan sarjana, Betul. ini kita sarjana gitu. Betul, teman-teman. Karena kalau misalkan kita cuma punya sebatas nilai yang tinggi, itu sangat baik, teman-teman. Tapi kalau kita tidak punya skill yang dibutuhkan ataupun pengalaman, itu ya orang-orang akan lebih memprioritaskan orang-orang yang punya skill dan pengalaman tentunya, teman-teman, gitu kan, buat langsung dipraktekkan. Makanya
jangan sampai teman-teman malah menyia-nyiakan masa mahasiswa ini gitu loh. Justru di masa inilah teman-teman bisa eksplor, bisa magang gitu kan, bisa belajar dari tempat magang atau dari pengalaman lainnya, bisa juga dari organisasi. Itu jangan sampai teman-teman abaikan. Atau biasanya kan mahasiswa itu sering ini ya, memversuskan antara organisasi dan juga akademik. Padahal kedua itu nggak bisa diversuskan, tapi memang harusnya bisa berjalan berbarengan gitu loh kan. Jadi saling melengkapi. Apa-apa yang tidak dipelajari organisasi kita sudah dapat di akademik, kayak tadi kemampuan kita analisis gitu kan, itu kan epic banget gitu ya. Kemampuan kita misalkan jurding itu ya udah biasa kita dapatkan dari mata kuliah kita ya, dari epic gitu kan. Cuman kayak kemampuan mengelola sumber daya, bikin program gitu kan, atau komunikasi ke orang lain gitu kan, itu kan skill yang ada di luar dari kelas gitu ya, yang perlu juga kita tingkatkan. Nah gitu sih. Betul. Berarti kita juga sebagai mahasiswa nih bukan hanya belajar dalam kelas saja, teman-teman. Jadi Betul. kita juga harus mengimprovisasi diri kita gitu. Kita ikut organisasi, kita ikut volunteer atau relawan gitu. Banyak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin selama perkuliahan itu tuh bakal berguna banget pada saat di dunia kerja nanti, teman-teman. Oke, mungkin nih Kak, sebelum podcast kita kali ini nih berakhir nih, mungkin boleh nih dari Kak Murti memberikan closing statement dulu nih untuk teman-teman peminatan EPIT ataupun adik-adik mahasiswa yang mungkin ada ketertarikan nih buat milih peminatan EPIT dari setelah mendengar obrolan-obrolan kita ini, Kak. Iya, intinya sih teman-teman buat apa ya? Karena ini kan teman-teman sebagai mahasiswa itu punya tanggung jawab yang besar ya, sebagai agent of change lah gitu kan ya, social control lah gitu kan. Nah, jadi karena tanggung jawab kita itu sangat besar teman-teman, maka ya manfaatkanlah waktu menjadi mahasiswa ini sebaik mungkin gitu kan, buat mengeksplor diri teman-teman, mengeksplor keilmuan kita. Jadi ilmu itu tidak sebatas dari apa yang diberikan oleh dosen kita, teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu kuliah cuma memenuhi absen tadi aja gitu ya, tapi memang benar-benar teman-teman menghadirkan, ya hadir penuh dan sadar utuh gitu loh teman-teman untuk di setiap perkuliahan kita. Apalagi EPIK ini nggak bisa yang kita setengah-setengah ya hadirnya gitu kan. Kita yang hadir full aja kadang-kadang itu nggak paham ini maksudnya apa gitu kan, apalagi yang hadirnya setengah-setengah. Jangan sampai ya teman-teman. Dan karena apa ya, teman-teman harus menyadari juga bahwa kehadiran teman-teman di lapangan itu sangat dibutuhkan sebagai seorang epidemiolog. Dan kalau teman-teman nggak punya skill, ya apa yang mau teman-teman kontribusikan untuk Indonesia ini, untuk sistem kesehatan kita ini gitu loh. Dan dimanapun teman-teman berada, ya harapannya apa ya, selalu berikanlah yang terbaik yang teman-teman punya. Nah, karena kalau misalkan teman-teman selalu meninggalkan jejak yang baik, track record yang baik, baik itu di perkuliahan, baik itu di organisasi, ataupun nantinya di tempat kerja, teman-teman, ya insya Allah ke depannya kalau misalkan orang-orang sudah tahu kebaikan teman-teman, track record yang baik teman-teman, ya nanti teman-teman akan dicari lagi. Jadi apa ya, teman-teman nggak akan susah lah buat ngelakuin apapun. Mau belajar, teman-teman akan ada aja nanti orang yang atau perusahaan yang akan mencari teman-teman buat belajar gitu kan, belajar sekalian bertumbuh bersama perusahaan, itu juga ada aja pasti. Itu sih pokoknya, hadirlah penuh dan sadar utuh, dan juga berikan yang terbaik yang teman-teman punya. Itu aja sih, semangat terus pokoknya teman-teman IKM, luar biasa. Oke, makasih banyak Kak Murti ini atas closing statement-nya. Mungkin perlu digarisbawahin buat teman-teman mahasiswa, bukan hanya IKM doang. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang mendengarkan podcast ini, garis bawahi, hadir penuh, hadir secara penuh gitu. Jangan hanya buka e-learning, absen, tidur lagi. Buka e-learning, absen, scroll IG, scroll TikTok gitu. Dan juga nih kalau bisa nih teman-teman budayakan kayak on cam gitu. Karena tadi gitu, Betul. kalau misalnya kita nggak on cam mungkin ngerasa kayak kita tuh nggak diawasi sama dosen kan. Jadi mungkin ke teman-teman buat kedepannya biar perkuliahannya lancar, biar perkuliahannya itu nggak yang kayak gitu-gitu aja, coba sekali-sekali coba experience deh. Apa namanya, eksperimen kalau teman-teman itu on cam gitu, dan juga kalau bisa berperan aktif nih di dalam perkuliahan itu. Oke, waduh nih Kak, udah nggak kerasa ya Kak, kita udah ngobrol lama nih, udah sejam ya kita udah ngobrol lama. Dan aku Ridwan mewakili teman-teman dari IKM dan juga khususnya dari Himkesma mengucapkan terima kasih banyak nih buat Kak Murti
karena sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing dan menambah ilmu nih buat kita mengenai peminatan epidemiologi. Bukan hanya peminatan epidemiologi aja, mungkin sharing-sharing ceritanya yang dimana nanti mungkin bisa jadi suatu pelajaran buat kita gitu. Semoga apa yang udah telah Kak Murti berikan kepada kita menjadi keberkahan buat Kak Murti dan juga buat manfaat untuk semuanya. Oke, sebelumnya kami minta maaf jika ada kesalahan maupun yang disengaja maupun yang nggak disengaja selama sesi sharing ini. Oke, teman-teman IKM semuanya, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Bisik Alumni episode perdana atau episode 1 ini. Semoga ilmu dan informasi yang diberikan oleh pembicara dan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, mungkin aku sebagai host di podcast episode perdana ini mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar dan juga pembicara Kak Murti. Semoga kedepannya teman-teman bisa mendapatkan insight-insight yang lebih banyak lagi. Oke, sekian dari aku. Sampai jumpa di Bisik Alumni di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.